Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Di sini saya Diala Finalia sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Deborah. Saya Erwansyah. Saya Made. Kami akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kami akan menjelaskan 4 materi, salah satunya yaitu desentralisasi atau otonomi dalam konteks NKRI, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Materi yang pertama, pengertian desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Dibagi menjadi dua kelompok besar yang mendefinisikan, yaitu Anglo-Sakson dan kontinental. Menurut Amra Muslimin, desentralisasi dibagi 3 bagian, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi sendiri mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, dan seterusnya. Kelemahan desentralisasi, yaitu yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan dan seterusnya. Yang pertama, otonomi daerah. C.G. Francine, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi layanan atau servicing function. Fungsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak diskriminatif dan tidak memberatkan satu pihak dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki hak yang sama yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan. Yang kedua ada fungsi pengaturan, regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada merakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Fungsi pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai masyarakat negara. Dan ketiga ada fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Masyarakat mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi layanan, yang kedua ada fungsi pengaturan. Di fungsi pengaturan mempunyai 6 fungsi lain. Yang pertama menyediakan infrastruktur ekonomi, yang kedua menyediakan barang dan jasa kolektif, yang ketiga menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada fungsi pemberdayaan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Dana perimbangan keuangan. B. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. C. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Terus juga punya kewenangan otonomi daerah meliputi tujuan umum sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, ada menciptakan demokratisasi. Tujuan khusus dari kewenangan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum serta bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri-cirinya, 1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya. Ketiga, dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi 1. Perencanaan dan pengandalian pembangunan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 3. Penyelenggaraan pendidikan. 4. Penanggulangan masalah sosial. Indikator yang menunjukkan pelaksanaan kewenangan berjalan dengan baik meliputi 3 indikasi, yaitu 1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik lokal nasional. 2. Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Tolak ukur indikator. 1. Kapabilitas dalam kurung kemampuan aparatur. 2. Integritas dalam kurung mentalitas. 3. Akseptabilitas dalam kurung penerimaan. 4. Akuntabilitas dalam kurung kepercayaan dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu yang keempat, daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI. Sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan sebagai Ibu Kota Negara, Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua ada daerah istimewa Yogyakarta. Adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan keistimewaan provinsi
yang didasarkan pada peranan dalam sejarah perjuangan nasional. Yang ketiga, ada Provinsi Aceh, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Yang terakhir, otonomi khusus Papua atau otonomi khusus Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi hasil pemakaran dari Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Sekian penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mauliate. Hatur nuhun. Matur nuhun. Matur suksma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Om Santi Santi Om.